Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Buru-buru kan Lele. Kami dari kelompok 1, Le. Nah, kami perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya atas nama Bahrul Ulum dan Farisa Nur Alia. Nah, kelompok kami akan menjelaskan tentang Konsep dasar kepribadian. Oke. Nah, jadi di sini apa sih sebenarnya itu kepribadian? Menurut Agus Sujanto dan kawan-kawan tahun 2004, ia mengungkapkan bahwa kepribadian seseorang merupakan suatu totalitas psikofisik yang cukup kompleks dari tiap individu, sehingga akan tampak dalam tingkah laku mereka yang unik. Sedangkan menurut John Milton Linger juga mengatakan bahwa kepribadian adalah seluruh dari perilaku seseorang dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi atau berhubungan dengan serangkaian situasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepribadian adalah suatu perpaduan yang utuh antara sikap, sifat, pola pikir, emosi, serta juga nilai-nilai yang mempengaruhi individu tersebut agar berbuat sesuatu yang benar sesuai dengan lingkungannya. Nah, apa saja sih jenis-jenis kepribadian itu? Oke, yang pertama, kepribadian sanguinis. Kepribadian sanguinis merupakan satu dari 4 jenis kepribadian emosi. Seseorang dengan kepribadian ini dikenal lebih terbuka dan mudah bersosialisasi. Tak heran bila pribadi sanguinis kerap disukai orang dan memiliki banyak teman. Yang kedua yaitu melankolis. Melankolis sering dijuluki perfeksionis, merupakan seorang yang analitis, serius dan tekun, cenderung jenius, berbakat dan kreatif, perasa terhadap orang lain, standar tinggi, hati-hati dalam berteman, menghindari perhatian, teratur dan rapi, berorientasi jadwal, dan bisa memecahkan masalah orang lain. Yang ketiga yaitu pragmatis. Pragmatis adalah kepribadian yang tidak mudah galau, senang atau marah. Pragmatis adalah kepribadian yang tidak mudah bersemangat untuk bertindak atau menampilkan emosi apatis dan lamban. Terima kasih. 4. Koloris. Mereka yang memiliki kepribadian koloris adalah mereka yang orang yang memiliki kemampuan keras dan juga sangat tegas. Mereka cenderung melakukan pekerjaan dengan target yang mereka miliki dan akan sangat menyukai tantangan. Aspek-aspek kepribadian. Yang pertama yaitu karakter. Karakter adalah konsekuensi tidaknya mematuhi etika perilaku. Konsisten tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat. Yang kedua ada temperamen. Temperamen adalah disposisi rekatif seorang atau cepat lambatnya mengenai mereaksi terhadap rangsangan-rangsangan akan yang datang dari lingkungannya. Yang ketiga ada sikap. Sikap adalah sambutan terhadap objek yang sifatnya positif, negatif, atau ambivalen. 4. Stabilitas emosi, yaitu ukuran kestabilitasan reaksi emosional terhadap rangsangan lingkungannya. Yang kelima, responsibilitas, yaitu kesiapan untuk menerima risiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Yang keenam, sosiabilitas, yaitu di posisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal. Beberapa contoh kasus kepribadian. Yang pertama, pergaulan. Pergaulan adalah perilaku menyimpan yang tidak sesuai norma dan ajaran agama. Kedua, narkoba. Narkoba adalah zat yang jika dikonsumsi oleh manusia dapat mengubah pikiran dan suasana hati. Ketiga, depresi. Depresi adalah sekelompok kondisi yang terkait dengan peningkatan atau penurunan suasana hati seseorang. Oke, sekarang saya akan menjelaskan contoh kasus kepribadian yang ada di masyarakat. Nah, contohnya itu adalah pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas itu adalah perilaku menyimpang yang tidak sesuai norma dan ajaran agama. Kemudian narkoba, yaitu adalah zat yang jika dikonsumsi oleh manusia dapat mengubah pikiran dan suasana hati. Kemudian depresi, yaitu sekelompok kondisi yang terkait dengan peningkatan atau penurunan suasana hati seseorang. Pencegahan kasus kepribadian. Yang pertama, kasus pergaulan bebas, yaitu dengan selektif dalam memilih teman, mendekatkan diri dengan agama. Yang kedua, kasus narkoba, yaitu memilih lingkungan pergaulan yang baik dan mencari tahu tentang apa itu narkoba serta dampak negatifnya bagi kesehatan tubuh. Yang ketiga, stres, yaitu berpikir positif, tenangkan pikiran dan kembangkan hobi. Nah,
untuk mencegah hal tersebut, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, ini adalah hal umum, yakni kasus pergaulan bebas, yaitu dengan selektif dalam memilih teman dan mendekatkan diri dengan agama. Jadi kita dalam memilih teman itu kita harus memilih-milih deh yang baik. Jangan kita asal bergaul dengan orang sehingga kita akan terjerumus kepada orang-orang yang mempunyai pergaulan yang tergolong negatif. Kemudian untuk kasus narkoba, yaitu memilih lingkungan pergaulan yang baik dan mencari tahu tentang apa itu narkoba serta dampak negatifnya bagi kesehatan tubuh. Jadi kalau kita bergaul, kita perhatikan dulu di sekeliling kita. Apakah sekeliling kita sudah bagus? Terus kita perhatikan dulu. Jangan sampai ada tanda-tanda pengguna di sana, terus kita masuk ke dalam sana sehingga dapat menjerumuskan kita terhadap perbuatan yang dia perbuat. Kemudian yang ketiga, yaitu depresi atau bisa dikatakan juga sebagai stres. Yaitu cara mencegahnya itu berpikir positif, tenangkan pikiran dan kembangkan hobi. Jadi jangan berpatokan terhadap hal-hal yang membuat pikiran Anda itu membuat Anda terbebani untuk hidup. Maka jalankan hobi Anda, sehingga dengan hobi Anda itu Anda akan merasa lebih rileks dan merasa bahwasanya Anda mempunyai kehidupan. Baik, terima kasih. Baik, itulah pemaparan materi daripada kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.